Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tidamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwanu fid din rahimakumullah. Pernah satu ketika Ahlu Suffah, sahabat-sahabat yang tinggal di pojok masjid, itu orang-orang yang semangat untuk thalabul ilmi. Ketika ada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami sholat. Orang-orang kaya itu juga berpuasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka lebih terdepan dalam urusan harta. Mereka bisa sedekah, mereka bisa infak, mereka bisa haji dan umroh. Sementara kami yang miskin ini hanya berkumpul di majelis ini ya Rasulullah. Adakah amalan yang bisa mengimbangi harta mereka sehingga derajat kami bisa sejajar dengan mereka?" Masya Allah. Keinginan Ahlu Suffah yang miskin ini bukannya ingin glamor, ingin kaya di dunia, tapi justru dia ingin seimbang pahalanya, selaras pahalanya dengan orang kaya yang beramal. Orang kaya yang mempunyai kelebihan dengan hartanya, dia bisa berinfak, bersedekah, dan zakat. Maka orang Ahlu Suffah ini, sahabat-sahabat Ahlu Suffah minta kepada Rasulullah apa kiat-kiatnya. Lalu Rasulullah menyuruh para sahabat itu untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir. Maka insya Allah amalan ini bisa mengimbangi orang-orang kaya yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh potensi dikerahkan oleh sahabat hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh potensi itu totalitas diperhambakan oleh para sahabat itu. Yang kaya dan yang miskin juga tidak mau ketinggalan. Mereka selalu istibaq, badiru bil a'mal, bersegera dalam urusan amal saleh. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, Masya Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mereka tentu lebih terdepan. Mereka ingat dengan firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Menggunakan kata ibtigha. Ibtigha artinya adalah tujuan. Istibgha, kalau orang Arab itu mengatakan, apa tujuanmu? Maka ayat ini itu juga sama. Bahwa hakikatnya kita diciptakan oleh Allah. Wabtagi, tujuannya adalah bima ataqallah. Apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, seluruh panca indera, tubuh ini, harta, waktu, tenaga, adalah untuk apa? Darul akhirah. Untuk kampung akhirat, tempat kita kembali. Maka ini menjadi kebutuhan primer, kebutuhan yang justru yang diprioritaskan. Bahwa hakikatnya hidup kita, mati kita, pengorbanan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk keridhoannya. Sehingga wajar kalau para sahabat itu orientasi hidupnya adalah akhirat. Dia lebih mementingkan kehidupan akhirat. Ia jadikan bahwa dunia itu ibarat ia sedang melintas jalan, hanya selewat saja. Tapi utamanya ingin kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali dengan janji-janji yang oleh Allah sudah dijanjikan kepadanya, itu mendapatkan surganya. Sebagaimana Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man kanatil akhiratu hammahu", barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-citanya, hammahu itu tujuannya, maka ja'alal ghina baina aini, Allah akan jadikan kekayaan ada di hadapannya. Masya Allah. Wa ja'a ma'allahu syamlahu, Allah kemudian mudahkan segala urusannya, baik urusan di dunia apalagi nanti urusan akhiratnya. Wa atatu dunya wa hiya ragimah, jangan takut, dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat, dunia akan mendatangi dengan keadaan hina. Tapi sebaliknya, mangkanatid dunya hammahu, Masya Allah, farraqallahu samlahu. Siapa saja yang orientasi hidupnya hanya untuk kehidupan dunia,
maka Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainai. Allah jadikan di hadapannya fakir. Dia senantiasa kurang, tersiksa terus. Hidupnya hanya untuk diperbudak oleh dunia. Bila mana kehilangan, merasa menyesal, maka tidak akan pernah cukup walaupun ia mendapatkan 2 lembah emas. Bahkan ia akan senantiasa terus menuntut. Dan sejatinya orang yang beriman, yang hatinya, hawa nafsunya ditundukkan agar ia senantiasa mengingat kehidupan yang abadi, yaitu akhirat, lalu totalitas dihambakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.